Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Andriani Simanjuntak bersama kedua rekan saya, Muhammad Haudi Al-Aja dan Idup Sapitri. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa dewasa tengah, perkembangan fisik dan kognitif. Pada pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari dewasa tengah. Apa sih dewasa tengah itu? Teman-teman pasti penasaran kan? Menurut Monks, Nurse, dan Hedi Tono, usia dewasa tengah madya merupakan masa yang sulit dalam rentang kehidupan seseorang. Dan seberapa besar usaha seseorang untuk menyesuaikan diri, hasilnya akan tergantung pada dasar-dasar yang ditanamkan pada awal kehidupan seseorang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, masa dewasa tengah adalah masa di mana seorang individu sudah mulai terjadi penurunan pada aspek fisik dan bertambahnya tanggung jawab. Pada masa dewasa ini, seseorang akan lebih dewasa dalam berpikir. Akan tetapi, bisa mengalami ketidaksiapan terkait dengan perubahan fisik yang terjadi dan akan berdampak kepada psikisnya. Pada umumnya, usia dewasa tengah atau yang sering disebut usia setengah baya, usia ini dipandang antara 40-60 tahun dengan ditandai perubahan fisik maupun psikis. Dapat dikatakan terjadinya perubahan yaitu apabila bisa diamati atau menunjukkan tanda-tanda yang bisa dilihat, diraba, didengar, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perubahan fisik yang terjadi pada usia dewasa pertengahan yaitu pertama, berat badan bertambah selama usia madya. Lemak menjadi mengumpul, terutama di sekitaran perut dan juga dada. Kedua, berkurangnya rambut dan terjadinya perubahan warna rambut atau beruban. Ketiga, perubahan pada kulit, leher, lengan, dan juga tangan menjadi lebih kering, keriput, serta kulit bagian bawah mata menjadi menggembung. Keempat, tubuh menjadi gemuk. Bahu seringkali menjadi bulat dan terjadi penggemukan di seluruh tubuh sehingga perut kelihatan menonjol dan tubuh terlihat lebih pendek. Kelima, perubahan pada otot yang seringkali menjadi lembek dan mengendur di sekitaran dagu, lengan atas, dan juga perut. Keenam, masalah persendian seseorang tidak jarang mengalami nyeri persendian. Ketujuh, perubahan pada gigi. Gigi akan menjadi kuning dan harus sering diganti sebagian atau seluruhnya dengan gigi palsu. Kedelapan, perubahan pada mata yang terlihat kurang bersinar dibandingkan saat masih muda dulu. Nah, pada materi kedua, yaitu aspek-aspek perubahan fisik pada masa dewasa tengah akan disampaikan oleh rekan saya, Idup Sapitri. Hai teman-teman, saya Idup Sapitri akan menyampaikan materi kedua dari hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya Putri Andriani Simanjuntak yang sudah membahas materi pertama. Langsung saja, mari kita simak bersama. Aspek-aspek perubahan fisik pada masa dewasa tengah. Harlock mengatakan bahwa usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Di antaranya adalah banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia madya, yaitu kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental dan fisiknya, di mana individu merasa takut akan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, terutama fisiknya. Penyesuaian diri pada dasarnya memiliki dua aspek, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Penyesuaian pribadi yaitu kemampuan seseorang untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungannya sekitar. Sedangkan penyesuaian sosial adalah kemampuan seseorang untuk menerima dirinya sendiri dalam lingkup hubungan dengan lingkungannya dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perubahan fisik yang terpenting pada usia madya di mana individu harus menyesuaikan diri di antaranya yaitu
A. Perubahan dalam penampilan. Bagi pria maupun wanita memiliki ketakutan bahwa penampilan di masa dewasa tengah akan menghambat kemampuan untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik terhadap lawan jenisnya, serta berkurangnya kemampuan dalam mempertahankan pekerjaannya. B. Perubahan dalam kemampuan indera. Kebanyakan pada usia dewasa tengah, individu menderita masalah pendengaran dan presbiopi atau kesulitan melihat sesuatu dari jarak jauh, yaitu kehilangan berangsur-angsur akomodasi lensa mata. C. Perubahan terhadap keberfungsian fisiologis. Perubahan-perubahan dalam tubuh bagian luar terjadi bersamaan dengan perubahan-perubahan pada organ dalam tubuh dan keberfungsiannya. Perubahan ini pada sebagian besar bagian tubuh, langsung atau tidak langsung diakibatkan perubahan jaringan tubuh. D. Perubahan kesehatan. Usia madya ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Masalah kesehatan secara umum pada usia madya mencakup kecenderungan untuk mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, kepekaan kulit, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, kehilangan selera makan, serta insomnia. E. Perubahan seksual pada wanita dan pria. Perubahan seksual pada wanita dan pria ini akan mengalami hal sebagai berikut, seperti menstruasi berhenti, sistem reproduksi menurun, badan berhenti, penampilan kewanitaan menurun, ketidaknyamanan fisik, berat badan bertambah, penonjolan, dan perubahan kepribadian. Sedangkan perubahan seksual pada pria akan ditandai dengan hal-hal berikut, yakni rusaknya fungsi organ seksual, nafsu seksual menurun, penampilan kelelakian menurun, gelisah akan kepriaannya, ketidaknyamanan fisik, menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh, serta perubahan kepribadian. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa saja aspek-aspek perubahan fisiknya? Baiklah, kita lanjut ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Audi Al-Haza. Halo guys, saya Muhammad Audi Al-Haza akan membahas materi terakhir terkait perkembangan kognitif pada usia dewasa menengah. Pertama, mengukur kemampuan kognitif di usia parubaya. Berbicara secara kognitif, orang parubaya sangat mendalam kondisi puncak. Para peneliti menyimpulkan tidak ada pola perubahan umum terkait usia untuk semua orang kapasitas intelektual. Meski menurun, kemampuan kognitif dimulai pada usia 25 tahun dan kemampuan numerik mulai memburuk pada usia 40 tahun. Kinerja puncak dalam 4 dan dari 6 keterampilan penalaran, induktif, orientasi spasial, kosakata, dan memori pidato verbal terjadi pada usia parubaya. Di dalam 4 perguruan tinggi parubaya, terutama wanita di atas rata-rata dibandingkan 25 tahun. Orientasi spasial, kosakata, dan memori verbal pada pria, mereka mencapai puncaknya di usia 50-an, pada wanita di awal 60-an. Dengan kata lain, kecepatan penurunan persepsi wanita lebih cepat dibandingkan pria. Kedua, perbedaan kognisi orang dewasa terbagi menjadi 3, diantaranya 1. Peran keahlian. Kemajuan dalam keahlian terus berlangsung sepanjang masa dewasa pertengahan dan terpisah secara relatif dari kecerdasan umum serta berbagai penurunan dalam peralatan pemrosesan informasi otak. Dengan kata lain, proses pengkapsulan akan menangkap kemampuan yang fleksibel untuk memecahkan masalah pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun orang-orang parubaya mungkin membutuhkan waktu lebih lama dalam memproses informasi baru, mereka lebih percaya diri dalam memecahkan masalah dalam bidangnya dengan penilaian yang dikembangkan dari pengalaman. 2. Pemikiran integratif. Meskipun tidak dibatasi oleh periode waktu tertentu, pemikiran post-formal tampaknya cocok dengan tugas-tugas kompleks, multiperan, dan pilihan yang membingungkan, serta tantangan yang dihadapi pada masa parubaya. Orang dewasa yang sudah matang menggabungkan logika dengan intuisi dan emosi. Mereka menyatukan fakta dan ide yang berlawanan, dan mereka mengintegrasi informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Mereka menafsirkan apa yang dibaca, dilihat, atau dihadapi dalam konteks maknanya bagi diri mereka sendiri. Alih-alih menerima secara literal, mereka menilainya berdasarkan pengalaman hidup dan pembelajaran sebelumnya. Masyarakat mendapat manfaat dari kemampuan integrasi pemikiran orang dewasa ini. Biasanya orang dewasa yang sudah matang seperti Gandhi
menjadi pemimpin spiritual dan moral yang menerjemahkan pengetahuan mereka tentang kondisi manusia ke dalam cerita inspirasional yang dapat menjadi panduan bagi generasi yang lebih muda. Pemikiran postformal juga dapat membantu dalam memecahkan masalah praktis. 3. Pemecahan masalah praktis. Dalam suatu penelitian, 84 orang dewasa berusia 20 tahun hingga 79 tahun diberikan 2 jenis masalah. Salah satu jenis masalahnya adalah permainan dan 20 pertanyaan. Para peserta dibagikan gambar-gambar objek umum dan dinamika untuk membayangkan gambar yang dipikirkan oleh penguji. Pertanyaan diberikan dan dapat dijawab dengan iya atau tidak. Semakin tua peserta, semakin buruk nilai mereka pada bagian ini. Respon yang menunjukkan keterampilan diri dan kesadaran akan jumlah kemungkinan penyebab dan solusi diberikan nilai yang tinggi. Ketiga, kreativitas. Kreativitas mulai dengan talenta, tetapi talenta saja tidak cukup. Anak-anak mungkin menunjukkan potensi kreativitas. Namun, pada orang dewasa yang dihitung adalah kinerja kreatif. Apa dan seberapa banyak ide kreatif yang dapat dihasilkan. Kinerja kreatif adalah hasil dari gabungan kekuatan biologis, personal, sosial, dan budaya. Kreativitas timbul dari interaksi dinamis antara para pencipta aturan dan teknik bidang tertentu, dan unsur-unsur yang bekerja dalam bidang tersebut. Bakat khusus lebih banyak didapat dari pembelajaran daripada keturunan, karena bakat tersebut melalui latihan dan praktik yang sistematis. Kemudian kreativitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, kreativitas dan kecerdasan. Orang yang kreatif menunjukkan pemahaman istimewa dalam 3 cara berikut. 1. Mereka mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah tersebut. 2. Mereka menggabungkan semua informasi tersebut. 3. Mereka menemukan analogi antara masalah baru dan salah satu yang telah mereka hadapi. Kemudian kedua, kreativitas dan usia. Grafik usia muncul ketika kreativitas diukur dengan variasi pada hasil karya, jumlah publikasi lukisan, komposisi. Namun, grafik usia bervariasi tergantung pada bidangnya. Penyair, pakar matematika, dan teoretikus fisika cenderung mencapai puncaknya pada usia 20-an atau 30-an. Tentu saja semua karya yang dihasilkan oleh pencipta kreatif adalah bagus. Terakhir adalah kerja dan pendidikan. Dalam masyarakat yang terintegrasi berdasarkan usia, semua jenis peran seperti belajar, bekerja, dan bermain dapat dijalani oleh orang dewasa di segala usia. Banyak peneliti mengenai pendidikan, pekerjaan, waktu luang, dan pensiun yang mencerminkan model peran sosial yang dibedakan menurut usia. Kemudian dalam bekerja dan pendidikan ini juga terbagi menjadi 4. Pertama, pola dan laju pekerjaan. Di tengah-tengah masyarakat yang mengalami perubahan yang dramatis, keputusan mengenai karir seringkali menghasilkan banyak pilihan. Orang-orang yang mengikuti pola karir yang stabil dapat bertahan pada suatu pekerjaan dan pada usia pertengahan. Mereka seringkali sudah mencapai posisi yang berkuasa dan memiliki tanggung jawab. 2. Bekerja versus pensiun dini. Pensiun sekarang dianggap sebagai transisi ke fase baru dalam hidup, bukan akhir dari karir seseorang pada usia parubaya. Keputusan untuk pensiun dipengaruhi oleh kesehatan, dana pensiun yang telah terakumulasi, dan kondisi keuangan. Status perkawinan juga dapat mempengaruhi keputusan pensiun karena salah satu pasangan harus bernegosiasi dengan pasangan lainnya. 3. Pekerjaan dan perkembangan kognitif. Pekerjaan bisa mempengaruhi kemampuan kognitif di masa depan. Sejumlah peneliti menunjukkan bahwa orang yang memiliki kemampuan berpikir fleksibel cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih kompleks secara substansial, yaitu pekerjaan yang menuntut kemampuan berpikir dan penilaian mandiri. Jenis pekerjaan ini merangsang kemampuan berpikir yang lebih fleksibel, dan kemampuan berpikir yang fleksibel meningkatkan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang lebih kompleks. Jika pekerja dapat dibuat lebih bermakna dan matang, maka akan lebih banyak orang dewasa yang akan bertahan dan meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Orang dewasa dapat secara aktif mempengaruhi perkembangan kognitif masa depan mereka dengan memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan. Mereka yang senantiasa mencari peluang yang menantang cenderung lebih pintar. 4. Pelajar berumur. Beberapa orang dewasa mencari pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Beberapa lainnya dilatih untuk pekerjaan baru. Ada juga yang naik jabatan atau memulai bisnis sendiri.
Orang yang hampir pensiun seringkali ingin mengembangkan pemikiran dan keterampilan mereka agar lebih produktif dan menggunakan waktu lebih menarik. Sebagian orang dewasa menikmati belajar dan ingin terus melakukannya seumur hidup. Nah, demikianlah pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.